وإنما سماها فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها من النار رواه الخطيب. لأن الله فطمها, Allah mengharamkan Sayyidah An-Nar atas Sayyidah Fatimah Zahra dan seluruh al-muslimin wal muslimat, khususan al-muslimat yang cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Rasulullah pada suatu hari, "Ya Ali, perempuan mana yang paling mulia?" Sayyidina Ali tidak bisa menjawab. Pulang ke rumahnya tanya kepada Sayyidah Fatimah Zahra, "Aku ditanya oleh Rasulullah barusan, perempuan mana yang paling mulia?" Apa jawabannya Sayyidah Fatimah Zahra? "Ya Ali, perempuan yang paling mulia di dunia dan akhirat adalah belum pernah dipandang oleh lelaki ajnabi dan belum pernah memandang lelaki ajnabi." Artinya apa? Menjaga kehormatan dirinya sampai ke level tersebut. Setelah hari kedua datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaannya Rasulullah kepada Sayyidina wa Maulana Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Mungkin kamu dapat jawaban dari Fatimah Zahra ya Ali." Enggak, na'am, betul ya Rasulullah. Wa hakadha yani afdhalun nisa ala wajhil ard, yang belum pernah kepandang lelaki ajnabi atau tidak suka mandang lelaki ajnabi. Dari sini ma'syarul hadirin, khususan para muslimat, kita anjurkan, ayo kita jadikan Sayyidah Fatimah Zahra pemimpin kita di dunia, juga di barzakh, juga di surga. Tidak ada yang bisa memimpin dan tidak pantas untuk jadikan pemimpin siapapun dari nisa di buminya ini selain Sayyidah Fatimah Zahra. Karena Rasulullah sendiri ngasih nama Sayyidun Nisa Ahlil Jannah. Pemimpinnya para muslimat di surganya Allah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Sangat rugi kalau kita keluar dari jalurnya Fatimah Zahra. Sangat rugi kalau kita pakaian-pakaian kita niru orang-orang yang tidak beriman kepada Allah wala beriman kepada Rasulullah. Dosa bagi orang tua, haram bagi orang tua belikan pakaian-pakaian yang keluar dari pakaiannya Fatimah Zahra. Ngajarkan kepada putri-putri kita tingkah dan perilaku yang keluar dari tingkah dan perilakunya Fatimah Zahra. Terus setelah itu mengatakan anak cinta kepada Fatimah Zahra. Dari hari kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu pada hari-hari ini lahirnya beliau, kita minta sama Allah supaya kita jadi pecintanya beliau yang hakikat dengan perbuatan dan perkataan kita. Kita mulai rubah metode hidup kita. Tadinya mungkin yang ada suka moting fotonya atau foto istrinya atau putrinya atau saudarinya atau dari amatinya dan khalatinya. Mulai detik ini demi Fatimah Zahra binti Rasulillah, hapus itu semua dari foto. Jangan sekali-kali kita masukkan putri kita atau fotonya istri kita ke HP kita, ma'syar hadirin. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha tarabbat ala yadman. Di bawah tarbiyahnya siapa beliau? Apanya beliau sendiri? Imamul Anbiya wal Mursalin laulau ma khuliqad dunya walal kaun. Sampai ke level wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra, saking dak inginnya beliau dipandang jasadnya oleh laki ajnabi, minta untuk dimakamkan di malam hari supaya tidak ada yang melihat. Dan minta pun dikasih naas di atasnya, dikasih penutup di atasnya sehingga tidak tampak tubuhnya beliau. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena beliau kenapa? Karena sudah tahu bahwa abahnya Sayyiduna Maulana mengatakan kepada Rasulullah SAW, mengatakan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, "Ya Fatimah, sabarlah kamu di dunia ini. Sesungguhnya kenikmatan kita nanti di akhirat." Satu kesalahan yang sangat besar. Kalau satu di antara kita tidak bisa mandang wajahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Karena kita keluar dari jalurnya Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita cukup satu yang kita jadikan pemimpinnya kita untuk kaum muslimat, khususan jadikan pemimpinnya kalian satu kesatuan, tidak ada lagi selain Fatimah Zahra. Tidak mungkin kita jadikan penyanyi, na'udzubillah, ataupun artis kita jadikan nanti idola kita, na'udzubillah min kulli su' fid darin. Allah yakhrijna min qulub banatina wa qulub azwajina wa qulub ahalina mahabbah li ghairi Fatimah Zahra.
Itu musibah. Musibah paling besar kalau kita sudah keluar dari jalurnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kita jaga, minta sama Allah insyaallah berkatnya Rasulullah, berkatnya salawat, berkatnya Sayyidah Fatimah Zahra, kita selalu dijaga, khususnya di zaman yang sangat-sangat menyedihkan yang penuh dengan fitnah, apalagi media sosial. Ma'syar hadirin, na'udzubillah min kulli su' fid darain. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus banyak-banyak perhatian kepada putri-putri kita. Usahakan jangan diajak mereka masuk ke mal-mal. Jangan ditunjukkan ke mereka wajahnya orang la yu'min billah wala bil yaumil akhir. Sebelum kita nanti akan dihisap atas putri-putri kita, wala kita saudari-saudari kita. Ma'syar hadirin, pengaruh pandangan sangat mempengaruhi kepada pola pikir mereka. Perilaku sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Belikan baju yang muhtaramah. Jangan baju yang ketat-ketat kita kasihkan kepada putri-putri kita terus kita katakan cinta kepada Fatimah Zahra. Amalan kita sangat jauh. Ma'syar hadirin, kita nanti masukkan ke pola pikir putri kita, nanti keluar jalur dari jalurnya itu Fatimah Zahra, dan ini sangat menyedihkan. Na'udzubillah min kulli su' fid darain. Itu ya. Artinya putriku Fatimah paling sucinya kaum perempuan, tidak haid dan tidak nifas, dan sesungguhnya dinamakan Fatimah karena Allah menjauhkannya dan pecintanya dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Naam, inna sayyid nisa ahlil jannah. Faham ya? Artinya sesungguhnya dia Fatimah pemimpin kaum perempuan di surga. Kalaupun kita masuk surga tapi tidak ketemu Fatimah Zahra, tidak akan nikmat itu surga. Sebagaimana kaum lelaki tidak masuk surga tidak ketemu, tidak mandang wajahnya Sayyiduna Maulana Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah pada suatu hari duduk dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi Syarif. Kemudian tatkala diam bicara dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran para sahabatnya, ya Rasulullah, kamu jawabnya salam sapa, tidak ada satupun yang masuk ke kita. Gal barusan Ja'far bin Abi Thalib dengan para sahabatnya dia mengucapkan salam kepada aku. Padahal Ja'far bin Abi Thalib sudah masuk surga, karena belum ketemu Rasulullah di surga, beliau masih mampir di majlisnya Rasulullah di dunia. Karena yang dicari adalah Sayyiduna wa Maulana Rasulullah. Tidak akan nikmat surga itu kalau kita tidak mandang wajahnya Nabi Muhammad. Ayo. Dinamakan Az-Zahra karena keindahannya dan sinar wajahnya, dan sebagian ulama berpendapat karena tidak mengeluarkan darah haid. Dinamakan Al-Batul. Lafaz batul artinya sesuatu yang terputus. Dinamakan dengan batul karena terputus dari perempuan-perempuan lainnya, yaitu karena tidak ada perempuan yang dapat menyamainya dari segi keutamaan akhlaknya, ketakwaannya, dan kemuliaan nasabnya. Dan sebagian ulama berpendapat dinamakan batul karena beliau memutuskan kesenangannya terhadap kenikmatan dunia. Tidak ada satupun dari mulai Rasulullah masih di pemuraan beliau jadi pertama kali jadi nabi di kota Mekah yang selalu mendampingi abahnya adalah Sayyidatuna Maulatuna Fatimah Zahra. Itu ya. Sayyidatuna